Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Patricia Kristinawati dari SMN 1 Ciangsi kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membawakan materi khotbah yang berjudul Berjaga-jagalah dan waspadalah. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kesempatan dan anugerah-Mu yang begitu besar yang memampukan kami melakukan setiap aktivitas kami. Ya Bapa, berkatilah materi khotbah yang akan saya bawakan, agar firman yang ingin Kau sampaikan dapat masuk ke dalam hati dan pikiran setiap penonton ataupun pendengar video ini. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari judul yang saya bawakan pada hari ini, Berjaga-jagalah dan berwaspadalah, saya mau tanya nih, bagaimana kesehatan rohani Anda? Apakah semangat atau lemas? Coba kalian jawab di dalam hati kalian masing-masing. Setiap orang pasti mempunyai keadaan jiwa masing-masing ya. Ada yang lemas, ada yang semangat. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mungkin setiap orang punya keadaan kesehatan rohaninya masing-masing ya. Mungkin ada yang lagi lesu karena ada pergumulannya, ada yang lagi semangat-semangatnya. Tapi nats Tuhan yang saya bacakan tadi menyuruh kita untuk jangan sampai kendor semangat kita. Terus bagaimana sih caranya biar semangat rohani kita nggak kendor? Caranya ada di Amsal 4 ayat 23. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi di nats ini, untuk menjaga rohani kita supaya tetap semangat dan jangan kendor, kita disuruh menjaga hati. Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Kira-kira kenapa ya firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini sampai menyuruh kita untuk menjaga hati kita? Apakah ada akibat fatal atau bagaimana? Untuk mengetahuinya, mari kita baca Alkitab kita dari Matius 15 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan lagi. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi dari hati ini timbul segala sesuatu. Jadi hati adalah sumber dari segala sesuatu keinginan dan keputusan kita nih. Jadi kita harus menjaga hati kita. Karena di Alkitab juga tertulis, karena yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Oleh karena itu kita harus sering menjaga hati kita agar tidak melakukan kesalahan. Walaupun di Alkitab tertulis bahwa iblis tidak dapat mencuri hati kita, walaupun di Alkitab tertulis iblis memang tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan di Yohanes 10 ayat 29, tetapi ia dapat mencuri hati kita dan memporak-porandakan hidup kita di Yohanes 10 ayat 10. Bagaimana cara iblis mencuri hati kita? Jadi modus operasi iblis berfokus pada 3 area kehidupan manusia. Yang pertama, pada kebutuhan jasmani. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti, seperti yang tertulis di Matius 4 ayat 3 yang saya bacakan sebelumnya. Jadi dia ini berusaha memporak-porandakan hati manusia dengan goda-godaannya, seperti dia dulu pernah mencobai Allah untuk mengubah batu menjadi roti. Itu sama aja cara pertama dia itu memporak-porandakan area kebutuhan jasmani kita. Yang kedua, modusnya dia itu
ketenaran atau tanda kutip unjuk gigi dan kesombongan. Di Matius 4 ayat 6 tertulis, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh terantuk pada batu." Dari poin kedua, yaitu ketenaran, unjuk gigi, dan kesombongan, di situ tuh iblis tuh menggoda hati kita. Dia tuh mengetes gimana sih, apakah hati kita tahan gak ya kalau misalnya digoda. Seperti dahulu Yesus juga pernah digoda sama si iblis. Dia disuruh untuk menjatuhkan tubuhnya karena iblis mengatakan bahwa Tuhan Yesus punya malaikat yang bakal menopang dia. Tapi Tuhan Yesus berhasil menjaga hatinya dan dia tidak melakukannya. Terus area iblis yang ketiga juga menggoda iman kita dalam poin yang ketiga, yaitu kekayaan dan kekuasaan. Tertulis dalam Matius 4, semua kerajaan dunia dengan semua kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Itu penggalan dari Alkitab ayat Matius 4 ayat 8-9. Jadi poin yang ketiga ini tentang kekayaan dan kekuasaan. Jadi iblis ini mencoba juga memporak-porandahkan hati kita melalui kekayaan dan kekuasaan yang ia tawarkan. Terus apa sih yang harus kita lakukan supaya hati kita tetap tahan dan tidak tergoda? Kembali lagi kita ke ayat Amsal pasal 4 ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kita beri tanda kutip kewaspadaan. Kewaspadaan itu adalah sikap siap siaga dalam menghadapi segala bahaya dan ancaman yang datang tak terduga, waktu dan bentuknya. Karena kita harus waspada ya, karena semua ancaman dari iblis yang berasal dari hati itu tidak kita duga-duga. Tiba-tiba misalnya ada orang uangnya jatuh, iblis berusaha menggoda kita untuk ambil duit itu. Itu juga termasuk godaan iblis melalui poin yang ketiga tadi ya, kekayaan dan kekuasaan. Untuk itu kita ambil ayat Alkitab lagi, 1 Petrus 5 ayat 8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Jadi jangan sampai ya kita mau menjadi korbannya si iblis. Karena iblis itu selalu membuat jebakan-jebakan yang tidak kita pikirkan. Ada yang jalan yang kita sangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Salah satunya contoh nih ya, ada di dalam Alkitab pada tokoh Saul, ada di 1 Samuel 18 ayat 6-30. Jadi si Saul ini mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Jadi si Saul ini iri kepada Daud. Dia itu seorang raja yang Tuhan percayai untuk memimpin sebuah wilayah. Namun si Daud berhasil mengalahkan orang yang lebih banyak jumlahnya daripada si Saul. Akhirnya dia mendengki pada si Daud. Itu karena hatinya ini mudah tergoda oleh pikiran iblis yang penuh amarah untuk mendapatkan kekuasaan atau sanjungan kayak gitu ya. Tapi walaupun si
Saul mendengki pada Daud, si Saul ini mencoba berusaha berkali-kali untuk membunuh Daud, tapi si Daud tetap membiarkan si Saul itu hidup kan. Seperti tertulis di dalam 1 Samuel pasal 24, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kira-kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit dan menyerang Saul. Dari tindakan Daud ini dapat kita ketahui nih, bahwa hatinya Daud ini tidak tergoda, jadi dia itu bisa menjaga hatinya. Dia tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Jadi dia menjaga dirinya agar tetap kudus, karena kita ini bait Roh Kudus, teman-teman dan saudara-saudara. Untuk itu kita perlu mencontoh perilaku Daud dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti tugas umat Kristiani di dunia, jadi garam dan terang. Karena itu dapat membuat kita semakin bertumbuh hatinya dan iman kita semakin kuat dan berpengharapan. Jadi itu khotbah kita pada hari ini. Bisa kita tarik kesimpulan, ada tiga hal penting, yaitu yang pertama, poin jagalah hati, karena iblis berfokus pada 3 area kehidupan kita. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Yang kedua, ketenaran, tanda kutip unjuk gigi, dan kesombongan. Yang ketiga, kekayaan dan kekuasaan. Kita perlu mengetahui bahwa Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus. Jadi kita perlu menjaga hati kita dan selalu berdoa dan bertekun pada Tuhan, meminta pengharapan. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, untuk sebagai umatnya, Ia telah memilih kita sia-siakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dari konteks tersebut dapat kita ketahui Tuhan telah mengaruniakan semuanya untuk kita. Untuk itu berwaspadalah, karena pencuri itu bisa datang kapan aja tanpa diduga-duga. Dan kita harus siap melawan iblis dimanapun dan kapanpun dengan iman yang penuh dan dengan pengharapan. Untuk menjaga hati kita, kita juga harus bersungguh-sungguh menjalani kehidupan kita, melakukan semua hal untuk Tuhan. Karena jika kualitas iman kita bagus, hati kita juga akan terjaga. Dari situ relasi kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan iblis pun tidak mampu menggoyahkan hati dan pikiran kita. Banyak sekali orang zaman ini yang tergoda. Mereka cenderung lebih mengutamakan harta, jabatan, dan kekuasaan. Sampai-sampai mereka melupakan bahwa sumber dari semua harta dan kekayaan mereka itu sebenarnya Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti Tuhan melalui proses dan tahapannya. Mereka mau memilih jalan cepat yang lurus, yang mereka kira lurus, padahal sebenarnya itu jebakan. Sedangkan Tuhan telah menyediakan kehidupan yang kekal di surga, walaupun di dunia mereka harus melewati jalan yang berliku-liku. Dalam kehidupan kita, banyak sekali cobaan yang terus akan bergantian. Masalah juga akan terus datang bergantian. Kita harus selalu ingat untuk menjaga hati kita dimanapun dan kapanpun. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Jangan lupa untuk berdoa dan saat teduh. Karena melalui saat teduh, kita akan mengingat bahwa ayat yang tadi kita baca sebagai pedoman untuk kita menjalankan sehari-hari kita selanjutnya. Karena Tuhan pun
dapat berkomunikasi kita melalui pembacaan firman kita dan doa kita. Untuk itu kita perlu melakukan saat teduh setiap hari untuk menjaga hati kita dan kesehatan rohani kita. Bila hati kita sudah terjaga, maka kesehatan rohani kita juga akan terjaga. Kita juga tidak akan lemas untuk beribadah kepada Tuhan. Dan lakukanlah semua pelayanan, jika engkau punya pelayanan di suatu tempat, itu dengan tulus. Jangan karena engkau akan dipuji hebat, karena itu akan menimbulkan keiri hatian, kesombongan, dan itu merupakan salah satu godaan iblis. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menjaga hati kita melalui setiap perbuatan kita dan setiap yang ada dalam kita. Perkuat iman kita hanya di dalam Yesus Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Ya Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah kami ketahui dari firman-Mu. Biarlah itu Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja yang melukai hati-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.